warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwatuddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang tiada hentinya Allah curahkan kepada kita sekalian. Di antaranya pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat keimanan, keislaman, dan juga nikmat taufik hidayah, sehingga kita bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan, di antaranya adalah hadir pada malam hari ini di majelis yang mudah-mudahan berkah. Meskipun kita berjauhan, namun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita di majelis ini dalam penuh keridhoannya, rahmatnya, dan juga mendapatkan ketenangan dalam jiwa kita. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita pada malam hari ini tambahan keimanan, ketakwaan, juga tambahan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh yang berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas yaitu hadis yang ke-31 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis tentang zuhud. Maka kita baca terlebih dahulu hadis ke-31. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa rahimahu wa ghafara lahu wa iyana jami'an, an Sahl bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanah. Hadis nomor ke-31 dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu pernah ada seorang lelaki datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lelaki itu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang apabila aku mengamalkan amalan tersebut, maka Allah akan mencintaiku, orang-orang pun juga akan mencintaiku. Jadi lelaki ini meminta petunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dullani, tunjukkan kepadaku wahai Rasulullah kepada suatu amalan yang kalau saya mengamalkan amalan tersebut, Allah akan mencintai saya, begitu pula orang-orang, ya, manusia akan mencintai saya. Faqala, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, izhad fid dunya yuhibbakallah.
zuhudlah kamu terhadap dunia, maka Allah pun akan mencintai dirimu. Washhad fima 'indan nasi yuhibbakan nas, dan zuhudlah terhadap apa yang ada di sisi manusia, maka manusia pun akan mencintaimu. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga selainnya dengan sanad-sanad yang hasan. Maka di antara faedah yang bisa kita gali dari hadis yang mulia ini, yang pertama adalah yaitu adanya kita minta petunjuk kepada para ulama kita, kepada ahli ilmu tentang perkara-perkara yang membawa kebaikan baik dunia maupun akhirat. Ya. Nah, kita meminta petunjuk kepada para ulama tentang perkara-perkara yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, yaitu lelaki itu dia datang kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian minta petunjuk. Tolong tunjukkan kepadaku, wahai Rasulullah, kepada suatu amalan yang kalau saya mengerjakannya, maka Allah akan senang sama saya, manusia pun akan senang sama saya. Ya. Nah, ini kan suatu perkara yang bermanfaat. Ini suatu perkara yang penting, yaitu mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ininya adalah eh, menjadi motivasi bagi kita. Ya. Andainya kita pun bertanya kepada para ahli ilmu, ya, tentang perkara-perkara yang penting. Ya. Banyak manusia membicarakan perkara-perkara yang tidak penting, yang dibicarakan tentang apa ya, ya, yang sedang viral, ya, yang dibicarakan tentang ya olahraga, ya, tentang ya atlet olahraga, pertandingan sepak bola dan lain sebagainya. Tidak penting. Ya. Yang ditanyakan pun masalah itu. Ya, bagaimana hasil pertandingan semalam, ya. Bagaimana ya kelanjutan apa sinetron semalam begitu. Bagaimana hasil ini apa berita terbaru tentang hal perkara-perkara yang tidak ya ada manfaatnya. La fid dunya walal akhirah. Ya. Dunia nggak penting, nggak ada manfaatnya. Akhirat pun apalagi. Ya. Bahkan justru bisa ya terkadang malah membahayakan dunia dan akhiratnya. Maka hendaknya kita bertanya tentang perkara-perkara yang memang yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kecintaan. Yang perkara penting. Nah, ini menjadi suri teladan contoh bagi kita untuk kita ya bertanya, senang-senanglah bertanya untuk perkara-perkara yang bermanfaat untuk akhirat kita. Apa yang amalan yang paling disenangi Allah, ya amalan yang bisa masukkan kita ke dalam surganya. Itu yang ditanyakan oleh para sahabatnya seperti itu. Ya. Jadi bukan perkara-perkara yang remeh-temeh yang tidak ada manfaatnya. Dan Nabi SAW jika ada sahabat yang bertanya tidak penting diarahkan kepada yang ya perkara yang lebih penting. Gitu. Ketika ada ya suatu pertanyaan, ya pertanyaan ini ya kurang 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 faedahnya gitu. Seperti Allah firmankan, ya wa yasalunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, ya madza yunfiqun, apa yang bisa mereka sedekahkan? Artinya barangnya apa? Apakah uang, apakah emas, perak, apakah makanan, pakaian atau apa? Mada yunfikun. Mereka bertanya kepada Allah, apa? Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjawab nafkahkanlah ya emas, nafkahkanlah uang, nafkahkanlah makanan, nafkahkanlah ini enggak.
Tapi ya Allah Subhanahu wa taala malah berfirman, ya, wa ma anfaqtum min khairin, ke apa saja yang kalian infakkan, sedekahkan dari barang-barang yang baik apa saja, falil walidaini, maka adalah untuk kedua orang, ya, wal yatama wal masakin, anak-anak yatim, orang, ya, orang-orang miskin. Jadi dijawab dengan pertanyaan lain, ya, kepada siapa, gitu. Artinya menunjukkan bahwasanya harusnya pertanyaannya itu yang lebih besar faedahnya adalah kepada siapa kita menginfakkan harta kita ini. Hmm. Maka hendaknya kita bertanya, ya, tentang perkara-perkara yang memang penting untuk akhirat kita terutama. Apa yang bisa mendekatkan kita ke surga, menjauhkan kita dari neraka, yang bisa mendatangkan ridhonya Allah, rahmatnya Allah, cintanya Allah, itu yang harus kita kita cari tahu. Ya. Kita harus berusaha untuk mencarinya. Kalau dulu para sahabat langsung tanya kepada Rasul, kalau sekarang bagaimana? Ya, maka caranya adalah dengan kita belajar. Ya, dengan apa? Belajar. Bertanya kepada para ulama, bertanya kepada para asatid. Ya, kita juga bisa belajar. Ya, kemudian membaca kitab-kitab para ulama boleh. Maka ini faedah yang luar biasa penting, ya, dari hadis yang mulia ini, ya, yaitu hendaknya kita, ya, mencari petunjuk pada para ulama, ya, baik dengan bertanya langsung, ya, ataupun hadir di majelisnya, ataupun kita membaca kitab-kitab para ulama tentang perkara-perkara yang membawa kebaikan untuk akhirat dan dunia kita. Kemudian di antara faedah lainnya yang kedua, para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, yaitu hadis ini menunjukkan tentang bagaimana semangatnya para sahabat dalam mengejar akhirat, ya, dalam mengejar cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini, ya, ketika sahabat tadi bertanya amalan apa, ini menunjukkan memang para sahabat itu senang untuk beramal ibadah itu. Ya. Seperti kata sahabat Abu Hurairah, ya, hadis tentang ayat kursi, ya. Maka beliau katakan sendiri, dan kami para sahabat itu senang dengan apa? Amalan-amalan. Makanya ketika, ya, jin yang ditangkap itu, setan yang ditangkap itu pun mengajarkan suatu amalan, maka Abu Hurairah menerima karena senang sekali dengan amalan-amalan. Ya, senang beramal ibadah. Maka begitu pula dengan, ya, sahabat ini. Bertanya tentang begitu pula ini yang harus kita teladani daripada, ya, generasi terbaik dari umat ini, para salaf dahulu, para sahabat. Mereka semangat untuk mencari apa amal-amal, ya, dan mereka cita-citanya tinggi sekali untuk masalah akhirat itu. Pokoknya kalau sudah, ya, masalah akhirat, cari yang terbaik, ya, yang puncaknya yang dikejar itu. Cari cintanya Allah, cari amal apa yang paling Allah senangi, yang paling gitu, ya, yang paling Allah ridho, yang paling Allah senangi, yang paling Allah dengar, yang paling Allah suka, yang, ya, minta surga yang paling tinggi. Sahabat Abu Bakar ketika mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa di surga itu ada 8 pintunya. Maka apa kata Abu Bakar Siddiq? Ya, ya Rasulullah, ma'alaman duyal mentil kalabu min darurah. Wahai Rasulullah, orang yang sudah dipanggil dari pintu-pintu surga itu, mereka sudah tidak ada darurat, ya Rasulullah, sudah tenang. Ya. Orang yang dipanggil dari pintu sholat, Bapak Fulan silakan masuk pintu sholat, sudah tenang. Karena dia sudah pasti akan masuk ke dalam surga. Ya. Ibu Fulana silakan masuk dari pintu Ar-Rayyan, ya, pintu puasa. Nah, sudah tenang dia.
Tapi lihat bagaimana semangatnya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau bertanya, ya Rasulullah, fahal du'i ahadun min tilkal abwabi kulliha. Wahai Rasulullah, apakah ada orang yang akan dipanggil dari semua pintu tersebut, dari 8 pintu itu? Ya. Dari pintu sholat dipanggil, dari pintu ya ar-raya dipanggil, dari pintu sedekah dipanggil. Panggil dari semua pintu, bisa masuk dari semua pintu. Ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan semangatnya para sahabat ya, dalam mengejar akhirat, mencari yang tertinggi, mencari yang terbaik. Ya. Kalau sudah masalah akhirat, ya, mereka sudah tidak tanggung-tanggung sudah. Ya. Mereka sudah benar-benar mastata'tum, sekuatan apa yang mereka bisa itu dikeluarkan. Ya. Maka ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ini juga menjadi motivasi bagi kita untuk meneladani mereka. Ya, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah faedah yang kedua. Selanjutnya kita masuk kepada faedah yang ketiga, yaitu adalah anjuran untuk zuhud terhadap dunia. Anjuran untuk zuhud terhadap dunia, ya, zuhud di dunia ini. Karena di dalam hadis ini tadi disebutkan ada dua pesan gitu ya. Yaitu yang pertama adalah izhad fid dunya dan yang kedua adalah izhad fima indan nas. Zuhudlah terhadap kamu ya di dunia dan zuhudlah kamu terhadap apa-apa yang ada di sisi manusia, apa yang ada di tangan-tangan orang lain. Ya. Makanya di sini ada dua. Maka salah satunya adalah anjuran untuk zuhud di dunia. Apa yang dimaksud dengan zuhud? Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Rajab di dalam kitab beliau Jami' Ulum wal Hikam. Beliau menukilkan di antara ya, definisi-definisi yang disebutkan oleh para ulama kita. Ya. Berkata Imam Ibnu Rajab, wa ma'na zuhdi fi syai'i al-i'radu anhu. Makna zuhud terhadap sesuatu adalah al-i'rad anhu. Dia berpaling dari sesuatu tersebut. Ya. Az-zuhdu fi syai' ya, zuhud ya terhadap sesuatu itu maknanya adalah al-i'rad, berpaling darinya. Jadi kalau tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam izhad fid dunya. Zuhudlah fid dunya, ya. Sama di sini az-zuhdu fi syai'. Zuhud terhadap sesuatu berarti al-i'rad anhu, berpaling dari sesuatu tersebut. Berarti kalau az-zuhdu fid dunya, izhad fid dunya berarti adalah berpaling dari dunia. Ya. Listiqlalihi karena dia menganggap itu kecil. Wahtikorihi dia meremehkan sesuatu itu. Wartifa ilhimmati dan dia tekadnya jauh melebihi hal tersebut. Ya. Jadi zuhud terhadap sesuatu adalah dia berpaling meninggalkan sesuatu itu karena dia menganggap ini kecil, karena dia menganggapnya remeh, dan dia mengejar yang lebih tinggi dari itu. Nah, itu namanya zuhud terhadap sesuatu. Ya. Yukalu makanya disebutkan dalam bahasa Arab syai'un zahid ya, syai'un zahid ay qalilun haqir. Sesuatu yang sedikit dan remeh, sesuatu yang kecil dan remeh. Ya, syai'un zahid. Ya, sesuatu yang kecil dan remeh. Ya. Bagaimana fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Wa qad takallama salafu wa man ba'dahum fi tafsir az-zuhd fi dunya. Para salaf dahulu ya dari para sahabat, tabi'in dan orang-orang peninggal mereka, para imam ya para ulama, mereka telah menjelaskan tentang makna zuhud terhadap dunia.
wa tanawwa'at ibaratuhum, dan pendefinisian mereka berbeda-beda, bermacam-macam. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab beliau, kitab Zuhud. Qala Abu Muslim Al-Khawlani, berkata Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullahu taala, laisa zahadatu fid dunya bi tahrimil halal. Bukanlah yang dimaksud dengan zuhud terhadap dunia itu maknanya adalah mengharamkan yang halal, bukan. Sesuatu yang halal ya tetap halal. Ya, makanan-makanan yang halal ya disebut halal. Jadi nggak mengharamkannya, itu halal. Kalau mau makannya boleh, silakan gitu. Ya. Laisa bitahrimil halal, bukan mengharamkan sesuatu yang halal, bukan. Wala idaatil mal, juga bukan membuang-buang harta. Ya. Artinya ada harta terus dibuang begitu saja, enggak. Ya, bukan itu maknanya. Wa innamaz zahadatu fid dunya, akan tetapi yang dimaksud dengan zuhud terhadap dunia adalah antakuna bima fi yadillahi authaq mimma fi yadai. Yaitu dengan kita menjadikan apa yang ada di sisi Allah, apa yang ada di tangan Allah, itu lebih kita yakini, ya, lebih kita bergantung daripada apa yang ada di tangan kita, apa yang kita miliki. Ya. Jadi lebih yakin dengan apa yang ya Allah mampu, apa yang Allah bisa, ya, yakin daripada ya apa yang ada di sisi kita. Meskipun kita memiliki kekuasaan, memiliki banyak harta, memiliki jabatan tinggi, memiliki banyak channel, ya, anak buah dan sebagainya, ya, tapi dia tidak, ya, menganggap itu semua. Dia lebih yakin dengan apa yang ada di sisi, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tabi masibatin, dan kalau kamu terkena musibah, kunta asyadda rajaan li ajriha wa dhahriha, maka kamu lebih berharap dengan pahalanya, ya, dengan simpanan atau hikmah-hikmah, ya, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala di baliknya. Min iyaha lau baqiyat laka, ya, daripada musibah itu sendiri meskipun dia terus menimpamu. Ya. Apa yang dirasakan ketika ditimpa musibah, ya, lebih yakin pahalanya pasti ada di sisi Allah. Ya. Meskipun ditimpa musibah apa, misalnya penyakit dan lain sebagainya, sakit yang luar biasa, yakin ini semuanya, ya, di sisi Allah tercatat, di sisi Allah ada balasannya. Gitu. Ya. Jadi lebih yakin dengan apa? Balasan ganjaran, ya, yang ada di sisi Allah daripada apa yang dia rasakan di dunia. Ini adalah makna zuhud menurut, ya, Abu Muslim Al-Khawlani. Wa khara Ibnu Abi Dunya, Ibnu Abi Dunya mengeluarkan riwayat dari Yunus bin Maisarah. Beliau berkata, laisa zahadatu fid dunya bitahrimih halal. Bukanlah yang dimaksud dengan zuhud itu adalah dengan mengharamkan yang halal, wala idha'atil mal, atau membuang-buang harta, walakin zahadatu fid dunya. Akan tetapi yang dimaksud dengan zuhud di dunia adalah antakuna bima fi yadillahi awthaq minka bima fi yadika. Apa yang ada di tangan Allah lebih kamu yakini daripada apa yang ada di tanganmu. Ya. Wa an yakuna haluka fil musibah wa haluka dalam tusab bihasawa. Dan keadaanmu ketika ditimpa musibah atau tidak ditimpa musibah sama, sama bergantungnya ini semua dari Allah. Ya. Meskipun kena musibah, meskipun nggak kena musibah, sama keadaannya, senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan yakuna madihuka wa dzammuka fil haqqi sawa. Dan ketika engkau menganggap orang yang memujimu ataupun orang yang menghinamu sama. Ya. Artinya pujian orang seperti apapun, masya Allah kamu orang soleh, dan nggak ada manfaatnya. Ya. Begitupun orang yang mencela kita, yang memburuk jelek-jelekan kita, ya,
Padahal kita tidak demikian, maka tidak berpengaruh sedikit pun. Maka ini juga makna makna zuhud itu ditambahkan di sini ada yaitu antara pujian dan celaan itu sama. Wa fassara zuhda fid dunya bisalasati asya. Maka zuhud di dunia ini ditafsirkan dengan 3 perkara. Kulliha min amalil qulub, yang semuanya itu adalah amalan-amalan hati. La min amalil jawarih, bukan amalan-amalan anggota tubuh. Jadi zuhud ini ya digambarkan di sini dengan 3 perkara yang semua adalah amalan hati. Ya. Yaitu yang pertama adalah an yakuna al-'abdu bima fi yadillah au minhu bima fi yadi nafsih. Orang lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah daripada yang dia miliki sendiri. Ya. Allah lah yang bisa, ya semua diserahkan kepada Allah. Lebih yakin dengan pertolongan Allah daripada ya kekuatan dirinya, kekuasaannya, jabatannya, kekayaan. Ya. Nah ini gambaran yang pertama tadi. Ya. Kemudian yang kedua adalah an yakunal abu ida usiba bi musibatin fi dunya. Seseorang ketika dia ditimpa musibah, yaitu dengan suatu musibah terhadap dunianya, baik itu misalnya hilang hartanya, atau kematian keluarganya, anaknya misalnya, atau yang selainnya, maka dia lebih berharap untuk mendapatkan pahala. Ya. Mau ditimpa musuh seperti apa? Dia serahkan kepada Allah, dia mengharapkan pahala di sisi Allah. Jadi tidak ya sampai dia meratap, sampai larut dalam kesedihan dan lain sebagainya, enggak. Ya, dia lebih memilih menyerahkannya semua kepada Allah dan mengharapkan pahala ganjaran yang ada di sisi Allah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah yaitu ketika sama keadaan seseorang, baik dia dipuji maupun ketika dia dicela. Dipuji dia tetap tunduk kepada Allah, dicela pun ya dia tetap tunduk kepada Allah. Dipuji-puji dia tetap bersabar, tetap bersabar dia. Dicela-cela pun dia malah tambah bersabar. Nah ini ada 3 hal tadi yang masuk ke dalam definisi dari zuhud tadi. Ya. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka ya di antara para ulama kita juga menjelaskan yang dimaksud dengan zuhud adalah tarku malayan fa'ufil akhirah. Meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Ya. Jadi semua yang nggak manfaat untuk akhirat ditinggalkan. Ini zuhud terhadap dunia. Ya. Ketika dia ya melihat itu tidak manfaat ya untuk akhirat, dia tinggalkan itu. Ya. Dan dia lebih memilih apa yang bermanfaat untuk akhirat. Ya. Maka manfillah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah ya di dalam hadis tadi terdapat anjuran, ya. Izhad fid dunya yuhibbakallah. Dan dunia ini banyak dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali ya sesuatu yang menipu itu. Ya. Dan dalam banyak ayat Allah juga mencela orang-orang yang mencintai dunia. Ya. Ini namanya dari zuhud. Ya. Zuhud ini berarti lebih cinta kepada Allah, lebih cinta kepada apa yang disya, lebih cinta kepada akhirat. Ganjaran yang dijanjikan ya dari sisinya. Ya. Dan sebaliknya Allah cela orang-orang yang cinta kepada dunia. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Qiyamah, "Kalla bal tuhibbunal ajilah." Sekali tidak, bahkan kamu malah mencintai al-ajilah, ya, mencari dunia yang segera ini, ya, dunia.
Wa tadaruna al-akhirah, dan kalian malah meninggalkan akhirat. Ya, ini celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali-kali tidak, kalian ini malah lebih cenderung kepada dunia dan melupakan akhirat. Ya. Begitu pula Allah berfirman dalam surat Al-Fajr, wa yuhibbuna al-mala hubban jamma, dan mereka itu mencintai harta dengan hubban jamma, ya cinta yang sangat. Ya. Ini juga celaan dan bagi para pencinta dunia. Begitu pula Allah berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan manusia itu mencintai kebaikan, ya sangat besar kecintaan. Maka ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini adalah eh, anjuran agar kita bersikap ya zuhud di dunia. Maka hadis ini ya menunjukkan bahwasanya Allah itu adalah Allah dan Rasulnya menganjurkan kita untuk zuhud terhadap dunia. Yang mana tadi mana zuhud tadi sudah kita ya pelajari ya. Ada 3 perkara, yaitu kita lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah. Kemudian kita bersabar ya ketika ditimpa musibah di dunia. Ya. Kita lebih berharap dengan pahalanya. Ya, kehilangan dunia tidak ada apa-apanya. Ya. Makanya di antara doanya yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wala taj'al musi wala taj'al wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah kami ya Allah itu pada agama kami. Ya, karena kalau musibah itu terhadap agama, rusak sudah agama. Ya. Berarti ini musibah yang besar sudah. Ya. Nah, ini adalah doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita tidak tertipu dengan dunia. Ya. Wa qadzama Allahu Ta'ala man yuhibbu dunya, dan Allah justru banyak mencela para pencinta dunia. Ya. Di antaranya tadi dalam surat Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu lihubbil khairi lasyadid, benar-benar sangat cinta dunia. Ya, hubbul mal. Berkata Al-Hasan, man ahabba dunya wasarrathu, barang siapa yang dia cinta dengan dunia, senang dengan dunia, kharajahu bil akhirah min qalbihi, maka akan hilang kecintaannya terhadap akhirat dari hatinya. Waliyadzubillah. Ya. Maka ini menjadi perhatian bagi kita. Ya, karena di hati itu tidak mungkin ada 2 kecintaan yang saling bermusuhan. Ya. Allah tidak menjadikan adanya min qalbaini fi jawfi. Ya, tidak ada 2 hati dalam satu. Hatinya satu. Ya. Maka tidak mungkin satunya cinta dunia dengan cinta akhirat menyatu, begitu tidak ada. Ya. Yang ada adalah harus ya, ya dia harus lebih mencintai akhiratnya daripada dunianya. Ya. Dan manusia memang ya wa innahu lihubbil khairi, dia sangat cinta kepada dunia. Maka ini yang harus kita perjuangkan agar cinta kita itu lebih besar kepada Allah, cinta kita itu lebih besar kepada akhirat. Ya. Karena kata Al Hasan tadi, barang siapa yang dia itu cinta dunia, senang sama dunia, akan keluar dari hatinya cinta terhadap akhiratnya. Ya, akan habis lama-lama. Ya, orang senangnya terhadap apa misalnya, ya, senang terhadap ya eh, hobi sesuatu misalnya, cinta yang sangat besar ya, terhadap misalnya terhadap misalnya sekarang apa artis Korea misalnya, ya, senang sekali apa saja diikuti, maka kecintaannya kepada akhiratnya akan hilang. Maka kita harus berhati-hati. Ya, man ahabad dunya wasaratu, barang siapa yang cinta dunia, ya, dunia membuat dia lalai, membuat dia senang, kharajahubul akhirah min qalbi, akan keluar cinta akhirat itu dari hati. Waliyadzubillah.
berkurang sampai ya lama-lama bisa habis. Berkata Aun bin Abdullah, ad-dunya wal akhirah fil qalbi kakaffatayil mizan. Cinta dunia dan akhirat itu. Dunia dan akhirat itu seperti dua timbangan gitu. Dua sisi timbangan ya di dalam hati seorang hamba. Bi qadri ma tarajjaha ihdahuma takhiful ukhra. Ketika yang satu lebih berat, yang satu akan lebih ringan. Satu ke bawah, ya semakin berat, satunya akan terangkat. Nggak mungkin sama-sama ke bawah begini. Ya. Kecuali kalau seimbang begitu ya. Tapi ketika lebih cenderung kepada dunia, maka akhiratnya akan hilang. Ya. Sebaliknya ketika cinta akhiratnya dia dahulukan, ya cinta dunianya akan hilang, akan melemah di situ. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini pesan yang luar biasa. Ya. Karena bagaimanapun juga akhirat itu ya tidak bisa dibandingkan dengan dunia ini. Wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi apa kata Allah? Bal tu'thinuna al-hayatad dunya. Bal akan tetapi justru kalian itu tu'thiruna lebih memilih dunia. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Kalian lebih milih kehidupan dunia. Ini siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa taala. Kita-kita ini tu'thiruna al-hayat lebih memilih dunia. Itu seringnya. Ya. Wal akhiratu khairu, padahal akhirat itu lebih baik, wa abqa lebih ya kekal. Ya. Nah, sesuatu yang kekal itu nggak bisa dibandingkan dengan sesuatu yang sementara. Dunia ini cuma berapa ya, ya. Berapa kita hidup kan berapa puluh tahun, ya berapa ratus tahun, ya. Dibandingkan dengan keabadian yang tidak bisa dibandingkan sama sekali, ya. Namun ya bal tu'thirunal, tapi kalian justru malah lebih mendahulukan dunia, lebih memilih dunia. Ya. Berkata Wahab rahimahullah ta'ala, innama dunya wal akhiratu karajulin. Dunia dan akhirat itu ya, permisalannya seperti seorang laki-laki lahu imra'atani, punya dua istri. In arda ihadahuma asqatal ukhra, kalau dia ya membuat ridha yang satunya lagi pasti marah. Yang satunya pasti cemburu, ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Begitu pula dengan dunia dan akhirat. Kalau salah satunya kita pilih, yang lainnya pasti akan ya akan ya akan pergi, akan hilang gitu. Maka menunjukkan apa? Ya, mana yang harus kita pilih? Yang harus dipilih tentu saja adalah akhiratnya, wal akhiratu khairu wa abqa. Karena akhirat itu lebih baik, akhirat itu lebih kekal. Ya. Wa'lam anna dzammal warida fil kitab wa sunnah lidunya laisa waraji'an ila zamani. Ketahuilah, memang Allah itu ya banyak mencela dunia. Ya, Allah menggambarkan dunia itu adalah kesenangan yang sedikit. Ya, Allah berfirman, "Qul mata'ud dunya qalil." Katakanlah Muhammad, kesenangan dunia itu qalil, sedikit sekali. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Sedangkan akhirat itu adalah lebih baik bagi siapa yang bertakwa. Ya. Berkata Imam Al-Qurtubi, mata'ud dunya wa manfaatuha wal istimta bil ladatiha wa sammahu qalilan li'annahu la baqa'ala. Kehidupan dunia, kesenangannya, kelezatannya, itu Allah sebutkan sedikit, qalil, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia itu tidak kekal, akan hilang. Semua yang tidak kekal sedikit, ya, sebentar. Dan apa yang kekal itulah yang banyak, ya. Apa yang abadi itulah yang yang besar. Maka ya dunia itu ya
banyak dicela, ya, maupun dalam hadis-hadis, ya. Dalam hadis-hadis, ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, seandainya dunia itu sebanding dengan beratnya satu sayap nyamuk di sisi Allah, ya, seandainya dunia ini seluruhnya yang kita perebutkan ini, yang kita kejar-kejar setiap hari, seandainya dunia dan seisinya semua ini itu di sisi Allah nilainya beratnya sama dengan satu sayap nyamuk, ya, maka Allah tidak akan memberikan orang-orang kafir itu satu teguk air saja nggak akan. Tapi orang-orang kafir dapat teguk air bahkan lebih dari itu, dapat rumah, dapat apa macam-macam harta benda dapat dia. Ya. Karena apa? Karena dunia ini tidak ada nilainya lebih rendah daripada satu sayap nyamuk. Bayangkan. Nah, misalnya pernah mendapati ada melewati di pasar itu ada bangkai kambing yang cacat. Ya. Jadi sudah cacat bangkai lagi. Maka kata Nabi SAW, siapa yang mau beli ini nih? Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, ya ini kalau hidup saja nggak ada yang mau ya Rasulullah. Apalagi sudah jadi bangkai. Ya. Maka kata Nabi SAW, sungguh dunia itu di sisi Allah lebih rendah daripada kambing ini di mata kalian. Ya. Yang mana bangkai kambing itu nggak ada sahabat yang mau. Buat apa? Ya. Nggak ada yang kan mau membelinya, nggak ada yang mau. Ya. Jangan kan beli, kasih gratis saja nggak mau. Malah repot harus, ya, harus menggali, ya harus dikuburkan dan lain sebagainya, repot kan. Ya. Ini kalau dikasih, ya, hidup saja itu nggak ada yang mau, apalagi ini sudah bangkai ya Rasul. Maka dunia itu lebih rendah di sisi Allah daripada bangkai kambing ini. Ya. Maka yang paling filah rahimani wa rahimakumullah. Ini bagaimana Allah merendahkan ya dunia. Ya. Namun apa? Ya. Namun ya kata Al-Imam Ibnu Rajab di sini, sebenarnya yang dicela itu bukanlah dunia tempat kita tinggal sekarang ini. Bukan bumi ini, bukan, Allah nggak pencelanya. Ya. Bukan Allah itu mencela ya dataran tanah yang kita tinggali ini. Ya perbukitan, pegunungan yang ada di bumi ini bukan. Ya. Ataupun ya tanam-tanaman, pohon-pohon yang kita ini bukan itu yang dicela sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dicela adalah perbuatan manusia itu di dunia ini, itu yang dicela. Kelalaian manusia gara-gara dunia itu yang dicela. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat ke-20, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun." Ketahuilah bahwasanya dunia itu sejatinya adalah permainan belaka, kelalaian, wazinatun wa tafakhurun bainakum, perhiasan dan saling berbangga-bangga di antara kalian, wa takatsurun dan saling berbanyak-banyak. Ya. Nah, ini yang dicela kenapa? Kelalaiannya. Adapun kita dunia sendiri dapat, ya, kita dapat makanan, buah-buahan, ya, dan lain sebagainya, termasuk ya mendapatkan harta benda, uang dan lain sebagainya. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia terkadang dia perbuatannya terhadap dunia inilah, ya. Dia kemudian menjadi sombong, ya. Dia kemudian menjadi pelit, ya. Dia berbangga-bangga dengan ya dunianya. Maka ini yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka disuruh zuhud, ya, zuhud kepada terhadap dunia ini. Ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, dengan kita zuhud terhadap dunia ini, ya, di antara faedahnya adalah kita akan merasa tenang di dunia. Ya. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, man zahada fid dunya hanat alil musibat. Barang siapa yang dia zuhud, ya,
terhadap dunia, maka semua musibah akan menjadi ringan baginya. Kenapa? Ya dia yakin dia misalnya rugi bisnisnya sekian, ya sekian miliar, tenang saja dia. Ya. Karena dia memang, ya bukan itu yang dia kejar, dia mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ya ketika seseorang zuhud, ya, maka hati dan tubuhnya pun akan tenang. Ya. Berkata Al Hasan, az-zuhdu fid dunya yurihul qalbu wal badan. Orang yang dia zuhud terhadap dunianya, maka hati dan tubuhnya pun akan tenang, akan rileks. Ya. Jundub bin Abdullah, beliau mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta terhadap dunia adalah, ya, pangkal dari segala kesalahan. Karena dengan cinta dunia orang bisa membunuh, orang menjadi iri, orang bisa menggibah, bisa memfitnah dan sebagainya. Ya, akibat apa? Akibat cinta kepada dunia. Oke, fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini adalah faedah yang ketiga tadi ya. Ya. Selanjutnya kita masuk ke faedah yang keempat, yaitu adalah anjuran untuk kita bersikap zuhud terhadap apa yang ada di sisi manusia. Ya. Jadi agar kita tidak silau, tidak tamak terhadap dunia yang dimiliki oleh orang lain. Ya. Melihat orang, ya dia punya rumah indah, memiliki, ya kendaraan yang indah, memiliki macam-macam dunianya. Ya. Maka dia tidak silau, tidak tamak, tidak iri, tidak hasad. Nah, dipesankan oleh baginda Rasul, wazhad fima dan nas. Dan zuhudlah kamu terhadap apa-apa yang ada di tangan orang lain. Maka jangan sampai kita itu, ya ya tersilaukan dengan dunia, ya yang dimiliki oleh lain sehingga bahkan kita sampai iri dengki. Ya. Ini tidak sedikit orang yang, ya, akhirnya demikian, ya. Karena berebut jabatan di kantornya saling sikut, saling menjatuhkan, ya. Karena, ya, memperebutkan apa, ya dari dunia semuanya. Akhirnya sampai timbul permusuhan dan lain sebagainya. Maka ini kita hendaknya menjauhi, ya, eh, perbuatan tersebut, ya. Nah, dipesan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, washad fi ma'in dan nas, ya. Bersikap zuhudlah terhadap apa yang ada di sisi orang lain, di sisi manusia. Ya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Wa qala Al-Hasan, berkata Al-Hasan, la tazalu kariman 'alan nas aw la yazalu nasu yukrimuna malam ta'ati ma fi aidihim. Ya. Senantiasa engkau akan menjadi orang mulia di sisi manusia, dan manusia pun akan senantiasa memuliakanmu selama, ya, kita tidak, ya me, ya me, atau mengambil, ya, atau merasa iri atau, ya merampas apa yang ada di sisi orang lain. Maka ketika kita mengambil apa yang milik orang lain, ya, karena mungkin kita iri dan lain sebagainya, maka orang-orang pun akan membenci, ya, diri kita. Maka orang-orang pun akan murka. Ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Berkata Ayub Sakhtiyani, layan bulur rajulu hatta yakuna fi ghaslatan. Seseorang itu tidak akan menjadi mulia di mata manusia lainnya sampai dia memiliki dua sifat ini. Yang pertama adalah al-ifah amma fi aidin nas. Yaitu dia ifah, menjaga kemuliaan dirinya, ya, dari apa-apa yang ada di tangan manusia.
Jadi tidak menjatuhkan dirinya kepada kehinaan dengan merampas harta orang lain atau bahkan mencuri atau dengan cara mengolok-olok dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua adalah tawajjuz amma yakunu minhu, memaafkan apa kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan terhadap diri kita. Nah, ini ya adalah sebuah nasihat yang luar biasa. Ya, agar kita memiliki al-iffah ini. Ya, tidak silau dengan tidak tamak dengan apa-apa yang ada di tangan orang lain. Ya. Dan ketika orang itu pun ya melakukan kesalahan kepada kita, ya kita maafkan saja. Ya. Wa kana Umar yaqulu fi khutbati, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan dalam khutbah beliau, inna tama'a faqrun, sesungguhnya ketamakan itu adalah kefakiran. Wa innal ya'sa ghinan. Ya. Akan tapi kalau dia ya al ya'sa, ya'sa itu berputus asa. Maksudnya berputus asa dari apa yang ada di sisi manusia. Itu memang sudah rezekinya dia, ya. Dia nggak pengen ngutik-ngutik, nggak pengen merampas ataupun lain sebagainya, enggak. Ya. Maka itu sejatinya adalah al-ghina, kekayaan jiwa seseorang. Ya. Tapi kalau dia tamak, ya, terhadap, ya, terhadap apa yang ada di sisi manusia, ya, maka ini sejatinya adalah justru kefakiran. Ya. Wa innal insana idza ayisa minasyai istaghna minhu, karena seseorang itu kalau sudah putus asa dari sesuatu, dia akan ya nggak akan menginginkan hal tersebut. Ya. Maka yang fillah rahimani wa rahimakumullah, eh, ini adalah faedah yang keempat. Ya. Sebenarnya faedah yang kelima adalah tentang zuhud. Ya, itu akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya isad fi dunya yuhibbakallah, wazad fi ma'idin nas yuhibbakan nas. Maka dengan kita zuhud, ya, itu akan menjadikan kita dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Karena seseorang ketika dia ya zuhud, ya meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Bahkan dia meninggalkan perkara-perkara yang mubah. Ya seseorang dia boleh saja untuk ya melakukan apa misalnya berolahraga dan lain sebagainya, ya, atau hobi-hobi lain yang mubah misalnya. Boleh saja, tapi dia tinggalkan itu. Dia mencari yang lebih tinggi dari itu. Ya. Nah ini juga eh, menjadi sebab kenapa Allah SWT cinta kepada hamba tersebut. Ya, karena memang dia bergantung kepada Allah, dia lebih senang dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka balasnya pun Allah akan menyenangi dirinya. Al jaza min jinsil amal. Nah, di sini pentingnya kita bersikap zuhud, ya, terhadap dunia, perhiasan-perhiasan dunia dan lain sebagainya. Juga terhadap perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk ya akhirat kita. Kita tinggalkan itu. Maka ya banyak di antara manusia saat ini yang mereka ya ter ya mereka kecanduan terhadap dunia. Ada yang dia kecanduan dengan profesinya, ada yang dia ya kecanduan dengan misalnya bermain game dan lain sebagainya. Ya, nah, ini akan ini menyebabkan justru Allah tidak cinta. Namun ketika seseorang dia zuhud, ya, meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di situ cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang kepada kita. Ya. Oke, fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada malam hari ini, beberapa faedah dari hadis ke-31 tentang zuhud. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat. Ya, mudah-mudahan kita pun bisa zuhud terhadap dunia ini dan kita pun bisa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Selanjutnya saya kembalikan kepada
MC kita Ustaz Ramdhani untuk masuk kepada sesi selanjutnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materinya. Alhamdulillah kita telah dijelaskan oleh Ustadz mengenai hadis yang ke-31, keutamaan zuhud agar dicintai Allah Subhanahu wa taala dan dicintai manusia. Selanjutnya kita manfaatkan ada beberapa menit mungkin dari Bapak Ibu para jamaah sekalian akan melayangkan pertanyaan pada Ustadz, bisa diketikkan melalui kolom chat ataupun jika ingin berdialog langsung untuk raise hand terlebih dahulu agar tidak bertuburkan satu dan yang lainnya. Ada satu pertanyaan awal ini Ustadz melalui. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pernah mendengar apabila kita mengejar akhirat maka dunia akan mengikuti. Apakah benar adanya Pak Ustadz? Iya. Hal ini adalah betul ya. Terima kasih pertanyaannya sebelumnya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Ya. Yang mana ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang beliau memberikan petunjuknya kepada kita agar kita meninggalkan dunia, artinya tidak tamak terhadap dunia. Ya. Pertama kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, man taraka sya'nillah awadahullah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya. Ya. Jadi ketika kita meninggalkan dunia yang memang itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulnya, maka kita pun akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Ya. Begitu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita agar tekad kita atau cinta kita itu adalah kepada akhirat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man kana hamuhul akhirah, barang siapa yang ya keinginannya adalah kepada akhirat, jama'allahu syamla, Allah akan kumpulkan urusannya. Ya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah jadikan kecukupannya, kekayaannya itu pada hati. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Ini ya. Ini kalau kita memang pandangan kita, tujuan kita itu akhirat, ya, maka Allah akan mudahkan urusan kita, Allah akan cukupkan, ya, hati kita itu akan merasa cukup, ya, demikian qanaah, dan dunia itu akan datang dalam keadaan ya tunduk kepada kita. Namun sebaliknya, ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, waman kanatid dunya hammuhu, ya, wa niyatuhu, barang siapa yang niatnya, tujuannya adalah untuk dunia, ya, farraqallahu, ya, farraqallahu alaihi dayatahu, Allah akan cerai beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina yadi, Allah akan, ya, selalu tampakkan takut miskin itu di hadapannya. Ya, ketakutan ada kefakiran kemudian harus selalu di baina ainaihi, di hadapan matanya selalu. Ya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan tidaklah dunianya datang kepada dirinya kecuali sesuai dengan apa yang sudah Allah catatkan takdirnya bagi dirinya. Ya. Jadi ini mungkin adalah sesuai dengan hadis tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Nampaknya pertanyaannya hanya satu Ustaz ini dari para jamaah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di pemaparan hadis yang ke-31 tadi sudah bisa difahami oleh para jamaah dan bermanfaat untuk kita semua insyaallah. Baik, untuk mengakhiri perjumpaan kita Ustaz, mohon kiranya Ustaz bisa menutup dengan doa sekaligus dengan doa kafaratul majelis, dan semoga Allah mudahkan kita berjumpa di kajian berikutnya Ustaz untuk melanjutkan di hadis yang ke-32 insyaallah. Islam melarang setiap yang membahayakan dan merugikan insyaallah. Semoga Allah memudahkan
kita mengkaji hadis yang ke-32 di bulan yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah tiba di penghujung dari kajian kita ini, maka mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita sekalian untuk bisa bersikap zuhud terhadap dunia. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencukupkan kita dengan apa-apa yang dihalalkan olehnya, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan ya, kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan cintanya kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatik, wa min al-yaqin ma tuhawwinu alaina min masa'ibid dunya. Allahumma matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Allahumma ij'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.